Apakah layanan responsif sangat membantu dalam menangani siswa yang perlu penanganan? Ya, layanan responsif memang didesain untuk siswa atau peserta didik atau konseli yang memang butuh ditangani segera secepatnya gitu. Tentu ini tidak mudah teman-teman, karena yang biasanya kita bisa bertatapan langsung, sekarang kita harus berjarak, bertemu pun juga harus berjarak ya. Bagaimana implementasinya, Bu? Jadi teman-teman saya yang ada di sekolahan yang sekarang menjadi guru BK, mereka memanfaatkan seluruh layanan. Jadi mereka ya pakai Hangout, Meet begitu untuk layanan sesi konseling ya. Karena memang diperbolehkan cyber konseling itu ada teman-teman. Jadi sebelum pandemi ini berlangsung di Amerika Serikat sana sudah ada layanan yang namanya cyber konseling. Jadi tidak perlu bertemu secara langsung dengan konselor, mereka tetap bisa mendapatkan layanan konseling dari konselor yang ada di sekolahan ataupun konselor-konselor lainnya. Ini tentang responsif ya, dimana di dalamnya salah satunya adalah terdapat konseling. Untuk kolaborasi tentu kita juga bisa berkolaborasi dengan guru dari WhatsApp grup gitu ya. Kita bikin grup, di dalamnya ada banyak orang tua, dan juga mungkin kalau kolaborasi dengan pihak lain yang di luar sekolah atau madrasah, kita bisa bekerja sama dengan kedokteran, puskesmas terdekat, misalnya BNPB, kepolisian, atau hal-hal yang lainnya. Tentang apa? Ya harus disosialisasikan terkait pandemi COVID-19 ini. Itu bukan ranah kita untuk menjelaskan secara detail begitu ya. Bisa jadi dampaknya, sebenarnya kalau sudah orang terserang COVID-19 ini apa yang terjadi dan lain sebagainya, kita bisa bekerja sama dengan dokter gitu. Gimana caranya, Bu? Ya dulunya kalau seminarnya adalah secara langsung, sekarang bisa secara virtual melalui webinar, bisa lewat Zoom, bisa lewat Hangout, Meet, bisa lewat Webex begitu, ataupun piranti yang lainnya, yang mana aplikasi-aplikasi ini dapat membantu guru BK atau konselor untuk memberikan layanan kepada siswa. Oke, kalau tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pandemi corona, itu saya rasa banyak sekali ya. Stres terutama, cemas iya, jadi bagaimana untuk menurunkan tingkat stres mereka, menurunkan kecemasan mereka. Lalu mereka juga bisa, ketika mereka cemas, ketika mereka stres, mereka denial begitu ya. Jadi mereka nggak terima bahwa mereka ada di posisi sekarang ini. Meskipun mereka sehat-sehat saja, mereka pengen tetap keluar, mereka tetap pengen bertemu dengan gurunya, mereka tetap pengen bersekolah, bertemu dengan teman-teman, menyapa teman-teman, dan lain sebagainya, yang tidak bisa dilakukan saat ini. Pasti ada penolakan-penolakan, dan tugas guru BK adalah terus memberikan edukasi pemahaman bahwa oke, di rumah saja ya, memang kita nggak bisa bertemu, kita tidak bisa say hello secara langsung, ataupun hal-hal yang lainnya yang memang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini berlangsung. Nah, tentu ketika seperti ini membawa dampak yang sangat besar sekali, terutama bagi teman-teman yang mungkin keadaan ekonominya adalah menengah ke bawah. Paketannya nggak ada, mungkin handphonenya juga satu untuk seluruh keluarga, jadi harus bergantian, ataupun hal-hal yang lainnya yang memang membawa permasalahan-permasalahan yang lain. Akhirnya ada tuntutan untuk beli HP baru. Ketika menuntut untuk membeli HP baru, akhirnya mungkin terjadi tingkat pencurian yang tinggi. Dia menghalalkan segala cara untuk membeli HP baru, untuk bisa membeli kuota. Nah, maka tugas dari guru BK ini tetap terus memberikan layanan informasi, memberikan edukasi kepada siswa, kepada peserta didik, bahwa ya mereka harus menerima keadaan ini begitu. Kenapa kita harus menerima, kenapa kita tidak harus menerima, kenapa kita harus bersyukur, kenapa hal-hal yang lainnya yang memang itu harus disampaikan terus kepada peserta didik, sehingga meskipun mereka berada di rumah, mereka tetap mendapatkan perhatian dari guru BK-nya.